Halo teman-teman semua, kenalin aku Muhammad Irsad Asadur Rahman dan juga temanku. Halo, namaku Muhammad Ramdana Ben Faras, dan di sini kita berdua merupakan mahasiswa Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dari Universitas Brawijaya. Di sini kami berdua bakal ngejelasin apa aja sih kriteria dari kebenaran, kemudian pengaplikasiannya dalam kajian ilmu komunikasi. Dan tentunya bentuk relasinya dengan Pancasila untuk mencapai kondisi harmoni di dalam masyarakat. Sebelum kita masuk ke pembahasan lebih lanjut, kita harus terlebih dahulu mengenal definisi dari kebenaran itu sendiri. Dalam bahasa Inggris, kebenaran berarti truth yang memiliki makna kesetiaan. Kalau di bahasa Latin disebut veritas dan dalam Yunani disebut eletheia yang merupakan lawan kata dari kesalahan, kesesatan, dan juga opini. Sementara dalam bahasa Arab, kebenaran disebut seperti nama surat, yakni al-haqq. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kebenaran memiliki makna suatu fenomena yang sesuai dengan fakta atau sesuatu yang benar adanya. Dalam konteks ini, kebenaran memiliki 4 kriteria. Menurut Fatwawati di tahun 2010, kriteria kebenaran adalah ukuran atau dasar penilaian terhadap sesuatu yang terdapat dalam pikiran dan yang tertuang dalam kenyataan sehingga hal tersebut dapat menemukan kebenaran. Nah, jadi terdapat 4 kriteria kebenaran menurut referensi yang telah kami cari. Di antaranya korespondensi, koherensi, pragmatisme, dan juga performatif. Yang pertama, korespondensi. Nah, pada kriteria ini, pernyataan dinilai benar jika mengacu pada sebuah fakta atau pernyataan yang ada. Kebenaran atau keadaan benar itu ada apabila terdapat kesesuaian antara suatu pernyataan dengan objek yang dituju dari pernyataan tersebut. Sederhananya, sebuah pernyataan dapat dikatakan benar jika terdapat faktanya, dan jika tidak ada, maka bukan termasuk kebenaran. Nah, korespondensi ini dipelopori oleh beberapa tokoh seperti Plato, Aristoteles, More, dan juga Ramsey. Namun, korespondensi ini banyak dikembangkan oleh Bertrand Russell. Kriteria ini juga sering diasosiasikan dengan teori-teori empiris pengetahuan, karena kriteria ini merupakan teori paling awal yang membahas mengenai kebenaran, sehingga dapat digolongkan ke dalam teori kebenaran tradisional. Lalu bagaimana sih contoh praktiknya di dalam ilmu komunikasi? Yang pertama, sekelompok mahasiswa menjelaskan mengenai jumlah konsumsi media digital masyarakat di Kota Malang, yang mana harus menyajikan sebuah hasil survei yang telah mereka lakukan. Kemudian contoh yang lain, seperti seorang wartawan yang sedang melaporkan peristiwa banjir dengan meliput peristiwa tersebut di tempat kejadian perkara dan melakukan wawancara langsung dengan beberapa penduduk sekitar yang terkena dampak dari bencana tersebut. Kriteria ini juga dapat dihubungkan dengan Pancasila, terutama sila kedua dan sila kelima, agar mencapai tujuan kehidupan yang harmoni. Dalam sila kedua, komunikasi harus berdasarkan fakta agar adil dan tidak menyesatkan, sehingga menghormati hak asasi manusia. Selain itu, di dalam sila kelima, informasi tentang kebijakan atau bantuan sosial harus sesuai dengan realitas agar tidak menimbulkan ketimpangan atau ketidakpercayaan masyarakat itu sendiri. Kemudian yang kedua, koherensi. Kriteria ini berkembang pada abad ke-19 di bawah pengaruh dari Hegel, yang mana harus didasari pada konsistensi. Pada kriteria ini, pernyataan-pernyataan logis, sesuai dengan logika dan masuk akal menjadi kunci sebuah pernyataan bisa dianggap benar. Selain itu, kriteria ini berpendapat bahwa kebenaran ialah kesesuaian antara suatu pernyataan dengan pernyataan yang telah dianggap benar dan diketahui sebelumnya. Artinya, terdapat sebuah konsistensi pernyataan baru dan pernyataan sebelumnya. Sebagai contoh, praktik kriteria ini adalah pada saat masa kampanye. Nah, calon presiden harus memberikan pernyataan yang sesuai dan konsisten dengan pernyataan ia sebelum-sebelumnya di tempat yang lain. Kemudian yang kedua, pada saat dosen menjelaskan suatu teori dalam perkuliahan. Nah, penjelasan tersebut harus sama dan sesuai dengan contoh yang ada dalam buku referensi sehingga mahasiswa dapat dengan mudah memahaminya. Lalu untuk relasinya dengan Pancasila agar bisa mencapai kondisi yang harmoni,
yaitu ada pada sila ke-1 dan juga sila ke-4. Yang pertama sila ke-1. Komunikasi harus selaras dengan nilai-nilai moral dan agama, yang mana menjunjung tinggi kejujuran serta kebaikan. Kemudian dalam sila ke-4, keputusan dalam musyawarah harus koheren atau konsisten sesuai dengan nilai demokrasi dan kesejahteraan rakyat. Jika komunikasi pemerintah berubah-ubah tanpa alasan yang jelas, maka kepercayaan dari masyarakat itu sendiri bisa menghilang. Yang ketiga ada pragmatisme. Istilah pragmatisme berasal dari bahasa Yunani, yakni pragma yang artinya perbuatan atau tindakan. Seperti namanya, kriteria kebenaran ini menilai benar tidaknya sebuah pernyataan tergantung pada kebermanfaatan pernyataan tersebut pada kehidupan manusia. Pragmatisme sendiri merupakan aliran filsafat yang lahir di Amerika Serikat pada akhir abad ke-19. Diawali oleh tokoh yang bernama Charles Sanders Peirce, aliran ini menekankan pentingnya akal budi atau rasio sebagai sarana pemecahan masalah dalam kehidupan manusia. Individu dengan aliran ini cenderung berpikir praktis dan instan, seperti pada contoh penerapannya dalam praktik kajian ilmu komunikasi, penggunaan chatbot AI untuk pelayanan pelanggan yang terbukti lebih efektif dan bisa meningkatkan kepuasan pelanggan. Penggunaan AI yang praktis dan instan tidak menjadi masalah, karena yang diukur adalah hasil keefektifannya dalam meningkatkan pelayanan. Lalu, bagaimana relasinya dengan Pancasila untuk mencapai kehidupan harmoni? Well, dalam sila ketiga dan sila kelima bisa diterapkan loh. Pada sila ketiga Persatuan Indonesia, keputusan atau kebijakan yang bermanfaat bagi orang yang akan memperkuat persatuan bangsa. Jika suatu kebijakan terbukti efektif dalam menyelesaikan masalah sosial, maka kebenaran kebijakan tersebut dapat diterima oleh masyarakat. Dalam sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kebenaran suatu kebijakan atau tindakan diukur berdasarkan dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat. Jika suatu kebijakan memberi manfaat nyata bagi rakyat, maka kebijakan tersebut juga bisa dianggap benar. Yang keempat ada kriteria performatif. Kriteria ini berawal dari John Austin dan dianut oleh beberapa tokoh filsuf lainnya seperti Frank Ramsey dan Peter Strawson. Kriteria ini menjelaskan bahwa suatu pernyataan dianggap benar jika ia menciptakan realitas. Dengan kata lain, kebenaran tergantung pada apakah suatu ujaran dapat menciptakan tindakan saat diucapkan, tindak tutur. Terbentuknya realitas tidak hanya kepada yang membawa pesan tetapi juga yang terkena pesan tersebut. Contohnya dalam kajian ilmu komunikasi, seseorang membranding dirinya sebagai selebgram yang baik, islami, dan lain-lain. Maka brandingan tersebut akan menciptakan persepsi realitas bahwa selebgram tersebut memang baik dan islami. Kebenaran performatif juga tergantung pada otoritas si pembawa pesan. Contoh, media yang mengabarkan bahwa pejabat J menjadi pelaku korupsi. Di sini media memiliki kekuatan performatif untuk menyampaikan kebenaran tersebut. Kriteria ini dapat direlasikan dengan Pancasila untuk menciptakan kehidupan yang harmoni, khususnya pada sila kedua dan keempat. Dalam sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, komunikasi dapat dilakukan oleh pemimpin harus berlandaskan pada tanggung jawab moral dan tidak menyesatkan agar menciptakan realitas yang adil dan beradab. Kemudian dalam sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam musyawaratan perwakilan, pernyataan yang dibuat pada saat musyawarah atau perdebatan politik harus memiliki kekuatan dalam menciptakan realitas baru. Oleh karena itu, setiap pernyataan yang disampaikan oleh pemimpin harus memiliki dasar yang kuat dan bisa dipertanggungjawabkan untuk menjaga kepercayaan rakyat. Berikut ialah beberapa referensi yang telah kami gunakan untuk menyampaikan materi-materi pada kali ini. Sekian video pemaparan dari kami berdua. Saya Muhammad Ramdan Aben Faras dan rekan saya. Dan saya Muhammad Irsyad Asadul Rahman. Pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Hari Raya Idul Fitri. Minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. See you teman-teman.